Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. apakah suara saya terdengar? wabarakatuh. Terdengar. Terdengar. Ah, iya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik, Bu. Alhamdulillah baik. Eh, Waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 54 ya, kurang lebih 6 menit lagi nanti acara akan dimulai. Mengingatkan kembali untuk penamaan akun Zoom Aku apabila hajar yang terus ya, kamu capek aja, jangan kamu habis duit. Abang gitu. apabila namanya ada yang belum Semenjak kamu sesuai, jauh bacot mulu, masalah itu pusing banget. Masalah aku capek. Ini yang akan semua orang segera capek semua. diganti. Enggak. Astagfirullahaladzim, bukan masalah kena angin, ndak ada tuh, Buyang. Ampun dah, tiap hari kamu tuh nyanyi itu. Satria punten bocor suaranya. Sar, Satria. Ya, Bapak Satria. Bang, nggak dilanjut, Bu. Dan untuk para ketua angkatan, agar apabila ada anggotanya yang belum masuk ke ruang Zoom, untuk mengingatkan kembali, dan untuk penamaan yang belum sesuai, tolong dicek kembali ya Bapak Ibu, segera diganti. Masih ada waktu 5 menit lagi untuk mengecek. Bu Dini, untuk yang Ya. Kabupaten Bogor, izin beberapa orang mau sholat dulu. Oh iya, silakan Bapak. Sampai ada suaranya, and then Lihat teh. oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teh Dini. Ya, Suara saya terdengar. dengar Ibu. Dengar. Oke. Dan Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 2 menit. Assalamualaikum. Salam. Ya, apabila ada rekan-rekannya yang belum masuk ke ruang Zoom, mohon segera diingatkan ya. Dan diingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan audionya. Jika ada yang ingin izin ke toilet, bisa menghubungi ketua angkatannya masing-masing ya Bapak Ibu. Baiklah, bisa dimulai Bapak Ibu. Sudah siap semuanya?
Ya, Ya, monggo dilajeng Bu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, para panitia penyelenggara dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, peserta orientasi PPPK gelombang 1 Provinsi Jawa Barat, angkatan 1 sampai dengan 10. Yang kami hormati, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bogor dan Kota Sukabumi. Yang kami hormati, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, angkatan 1 dan 2. Dan tak lupa yang saya banggakan, rekan-rekan angkatan 8 PPPK gelombang 1 yang pada pagi hari ini bertugas ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Dini Aya Lestari, NDH 20 dari Angkatan 8 PPPK gelombang 1 yang saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Parigi Kabupaten Pangandaran sebagai pembawa acara Morning Talk pada pagi hari ini dengan tema bijak bersosial media. Adapun susunan acara untuk hari ini yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Setelah itu kata pengantar dari Koordinator Ketua Angkatan Gelombang 1 PPPK Jawa Barat dan kata pengantar dari perwakilan peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat. Kemudian pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya pembacaan doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Muhammad Rizal Arsyad NDH 15 beserta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Nenden Astri NDH 32. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seorang orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arsyad dan Ibu Nendeng yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya dengan sangat merdu. Semoga keberkahan dan kebaikan sampai kepada pembaca dan kepada kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata pengantar dari Koordinator Ketua Angkatan PPPK Gelombang 1 dan kata pengantar dari perwakilan peserta laksana PNS Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Sofi Nurhayati Andriani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Barat yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat,
Yang kami hormati para pihak penyelenggara dari BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati juga para peserta pelatihan, orientasi maupun latsar, dan juga para petugas hari ini dari Angkatan 8, Gelombang 1, peserta P3K Jawa Barat. Dan Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan. Pagi hari pergi ke pasar, pulangnya membawa jerami. Selamat datang Latsar, semoga semangatnya akan penuh pudar dan selalu menjaga silaturahmi. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta Latsar gelombang 1 dan 2 dari Kota Sukabumi maupun Bogor. Selamat bergabung di Zoom ini. Semoga silaturahmi dan kolaborasi kita akan terus berlanjut hingga nanti. Mohon sharingnya juga dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai dengan hingga nanti ya. Pokoknya Bapak Ibu tetap semangat karena orientasi ini akan terus berlanjut. Izinkan saya menyampaikan info. Sebelumnya saya P3K dari gelombang 1 Jawa Barat. Nama saya Sofian Antriani, NDH 27, angkatan 10, sekaligus koordinator Jawa Barat gelombang 1. Sekali lagi selamat datang saya ucapkan kepada peserta latsar baik gelombang 1 maupun gelombang 2. Baik, terima kasih. Demikian kata pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Sofi yang telah menyampaikan kata pengantarnya, yang tentunya akan menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua pada pagi hari ini. Selanjutnya dilanjutkan pada kata pengantar yang akan disampaikan oleh perwakilan peserta latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, gelombang 1 dan 2. Kepada yang mewakilinya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang terhormat kepada seluruh panitia dari BPSDM. Terima kasih kepada Koor P3K Jabar Bu Sofi. Salam kenal rekan-rekan peserta P3K dan juga Latsar dari Kabupaten Bogor dan Sukabumi serta dari Jabar 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Sandi Hidayat. Saya selaku dari Ketua Angkatan Latsar Jabar Angkatan 1. Mohon bantuan dan bimbingannya untuk rekan-rekan semua. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandi yang telah menyampaikan kata pengantarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu Morning Talk dengan tema bijak bersosial media, yang akan disampaikan oleh pemateri hebat kita, yaitu Ibu Siti Sundari, NDH 10, yang saat ini bertugas di SMKN 1 Depok, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Sri Hartati, NDH 12. Kepada Ibu Siti dan Ibu Sri, kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali saya Sri Hartati dari Angkatan 8 sebagai moderator pada sesi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas, kita masih bisa diberi kesempatan, kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk meningkatkan diri dan produktivitas. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu MC tadi, bahwa hari ini acaranya adalah Morning Talk, yang mana merupakan rangkaian kegiatan orientasi P3K dan Latsar CPNS Jabar tahun 2025.
Adapun topik yang akan dibahas pada hari ini adalah bijaksana dalam bersosial media. Seperti yang kita ketahui, pada era digital sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk kita sebagai ASN. Namun perlu diingat bahwa setiap unggahan, komentar, dan interaksi kita di dunia maya mencerminkan citra pribadi, sekaligus institusi tempat kita mengabdi. Nah, biar kita lebih paham, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita hari ini. Kepada Ibu Siti Sundari, disilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Kepala Instansi Asal Peserta Orientasi PPK tahun 2025, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat, serta rekan-rekan semua peserta orientasi ataupun Latsar Jawa Barat tahun 2025. Baik, perkenalkan saya Siti Sundari, NDH 10 dari Angkatan 8. Ingin sharing atau berbagi cerita tentang bijaksana bersosial media. Jadi bijaksana bersosial media, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, Ibu Sri, bahwa media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik di kalangan remaja, dewasa, semua tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media, baik media elektronik ataupun media massa. Tapi untuk saat ini adalah media digital atau sosial media. ASN sebagai fungsi ASN yang seperti kita ketahui adalah sebagai pelaksana, pelayan, serta pemersatu publik ya. Pemersatu publik. Jadi kita harus bisa bijaksana dalam menggunakan sosial media. Karena apa? Karena ASN memiliki tanggung jawab moral dan etik di ruang publik. Ya, kenapa harus bijaksana? Ya, karena tadi jejak digital itu mencerminkan jati diri kita sebagai ASN dan juga lembaga tempat kita bekerja atau lembaga tempat kita mengabdi. Nah, bagaimana sih kita harus bijaksana? Sebagai ASN atau aparatur sipil negara, itu adalah mencerminkan wajah pemerintah. Nah, setiap pernyataan atau unggahan ASN itu dapat direpresentasikan sebagai perwakilan lembaga. Menjaga citra pemerintah itu dimulai dari sikap kita sebagai ASN di ruang publik ataupun digital. Oleh sebab itu, kita harus bisa memahami, bisa memahami, menggunakan, serta menciptakan informasi menggunakan teknologi digital. Nah, dalam bersosial media juga, kenapa kita tadi harus mampu sebelum kita bersosial media, kita harus paham dulu tentang literasi digital. Karena itu tadi jejak digital tidak bisa dihapus atau kita bisa ke record itu, track recordnya itu bisa dilihat dari sosial media kita. Nah, sedangkan kita itu sebagai ASN ada dasar hukum dan aturannya seperti yang tertuang dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, tentang Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, serta surat edaran Menpan RB terkait netralitas ASN.
Nah, dalam PP nomor 94 tahun 2021 itu mengatur tentang disiplin PNS. Di sini adalah Undang-Undang ITE yang mengatur tentang transaksi elektronik dan terkait netralitas ASN mengatur tentang larangan keberpihakan ASN dalam pemilu. Dalam PP nomor 94 tentang disiplin PNS, yaitu mengatur tentang kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin bagi PNS. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara atau pelayan negara. Selanjutnya, ada Undang-Undang ITE nomor 19. Itu tentang apa? Mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan penyebaran konten ilegal dan tindakan cyber lainnya. Undang-Undang ITE ini juga mengatur tentang kebebasan informasi, namun dengan pembatasan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Yang ketiga itu Surat Edaran Menpan RB terkait netralitas ASN. Di sini adalah mengatur tentang larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis yang mengarah pada keberpihakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas ASN dalam proses pemilu dan pilkada. Keterkaitan aturan ini saling terkait dalam upaya menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan netral. Sehingga kita menjadi ASN yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, kenapa sih alasan bijak bersosial media? Wait. Satu, menjaga citra ASN dan instansi. Ya, kita tadi sudah diketahui bahwa fungsi ASN itu adalah sebagai pelaksana, terus selain pelaksana, layan juga sebagai perekat ya, perekat. Jadi harus menjaga citra ASN dan instansi. Yang kedua, mencegah pelanggaran etika dan hukum. Menjadi teladan di masyarakat. Terus selanjutnya yaitu kenapa menjadi teladan di masyarakat? Karena itu tadi kita itu sebagai ASN sebagai representasi atau mewakilkan kita dari lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Kemudian menghindari konflik sosial dan polarisasi. Selanjutnya yaitu melindungi privasi dan keamanan data. Nah, kenapa kita harus bisa bijak dalam bersosial media? Selain kita harus cakap atau bisa memahami digitalisasi, kita juga harus mampu menciptakan informasi yang tidak menimbulkan kekisruhan di ruang publik. Karena apa? Tadi ya, aspek-aspek terkait literasi digital, kita harus paham dalam bersosial media itu. Kenapa? Yaitu meliputi dalam kita sebagai ASN juga tidak bisa lepas dari yang namanya digital. Jadi kita harus cakap dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya yaitu berpikir kritis terhadap informasi digital. Terus yang ketiga juga bisa beretika dalam bersosial media. Nah, contoh perilaku yang tidak bijak itu bagaimana dalam kita bersosial media? Yang pertama yaitu ada menyebarkan hoax. Hoax itu adalah berita yang belum tentu kebenarannya atau sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, komentar bernada sara. Sara itu berarti suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika kita bersosial media, kita tidak boleh bernada sara seperti itu. Selanjutnya ada berpolitik secara terbuka. Kita sebagai ASN tidak boleh untuk tadi ya disampaikan dalam peraturan atau undang-undang disebutkan tidak boleh terlibat langsung dalam politik
praktis seperti itu. Selanjutnya, mengunggah data rahasia instansi. Nah, ini kadang kita sebagai ASN, apa namanya, sedikit ya, secara apa ya, secara pribadi saya juga gitu ya. Pada umumnya, ketika kita apa ya, sedang berkegiatan ataupun memperoleh sesuatu, sedikit-sedikit kita ingin upload, ingin share ke teman-teman di dunia maya. Nah, itu kita harus memilih dan memilah, oh ini data rahasia atau tidak ya gitu. Jadi ketika kita mau men-share kegiatan kita ataupun aktivitas kita, harus diperhatikan rahasia dari instansi seperti itu. Dan selanjutnya adalah konten provokatif. Nah, konten provokatif itu ya kita tidak lepas ya dari sosial media di dunia digital saat ini. Banyak konten-konten atau saat ini kita sebagai guru itu contohnya banyak yang bisa jadi konten kreator seperti itu. Sebenarnya tidak salah, asal kontennya itu edukatif atau mendidik gitu. Jangan kontennya yang provokatif, entah di instansi pendidikan ataupun di instansi pemerintahan lainnya gitu. Agar kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Next, Pak. Nah, contoh perilaku bijak yaitu membagikan informasi publik yang edukatif ya. Kemudian menyebarkan semangat persatuan, netral dalam politik, kemudian menjaga etika ketika berkomunikasi, menghindari debat yang tidak produktif. Karena kenapa? Ya, tadi sudah disampaikan berulang kali ya, karena kita itu adalah ASN, representasi dari lembaga, jejak digital itu tidak bisa hilang begitu saja, bisa diperoleh, bisa diingat. Jadi kita harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan sosial media. Next. Nah, kenapa kita harus bijak gitu? Sebagai ASN kita tadi sudah ada dasar hukumnya ya untuk bijaksana atau harus hati-hati dalam bersosial media. Mulai dari Undang-Undang ITE dan peraturan pemerintah. Kenapa? Karena ada dampak jika kita itu semau sendiri gitu, atau jika kita tidak bijak dalam bersosmed itu kita bisa mendapatkan satu sanksi administrasi atau sanksi disiplin. Ya karena kita kan kerja di lingkungan pemerintah, instansi. Nah, berarti kita akan mendapatkan sanksi. Kemudian yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat. Nah, ini yang tidak kalah penting juga, selain sanksi administrasi dan disiplin, hilangnya kepercayaan masyarakat kita sebagai pelayan publik. Itu harus memberikan konten-konten atau ketika kita men-share ke sosial media, itu harus yang baik. Karena ketika kita salah atau kita tidak bijak, ya sudah masyarakat akan oh ternyata guru seperti ini ya hanya joget-joget misalkan tanpa edukatif, atau misalkan di instansi lain di instansi lain juga akan menimbulkan hilangnya kepercayaan kepada masyarakat. Selanjutnya tadi, selain kepercayaan masyarakat hilang, juga citra buruk instansi. Udah pasti ketika kita men-share atau membuat konten-konten yang tidak bijak gitu, itu selain berdampak ke pribadi kita sendiri, juga berdampak kepada instansi. Secara khusus instansi tempat kita bekerja, nah umumnya kepada instansi pemerintah. Nah, kemudian potensi konflik hukum atau sosial. Nah, tadi seandainya kita membuat konten atau men-share kegiatan-kegiatan yang berbau syara, tadi apa?
akan berpotensi menimbulkan konflik hukum atau sosial di masyarakat. Dan yang lebih parahnya atau yang lebih apa ya, lebih berbahaya gitu. Yang lebih gawatnya lagi yaitu pemberhentian. Bisa jadi kita sanksinya tidak hanya sekedar administrasi atau disiplin, tapi bisa jadi kalau misalkan kita P3K berarti pemutusan kontrak kerjanya gitu, atau yang misalkan PNS berarti pemberhentian. Jadi mari kita bersama-sama untuk bijak dalam bersosial media. Next, Bapak. Nah, terakhir yaitu ASN adalah agen perubahan dan pelayan publik, juga sebagai tadi ya pemersatu juga. Kita harus bisa menjadi contoh, menjadi agen perubahan tadi ke arah yang lebih baik untuk publik atau masyarakat. Yang kedua yaitu kita harus bijak bersosial media adalah bentuk tanggung jawab moral dan keprofesionalan kita kepada instansi atau kepada negara, karena kita adalah sebagai abdi negara atau pelayan publik. Nah, terakhir yaitu kita menjadi ASN yang cerdas dalam berdigital, netral, dan tentunya adalah beretika. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Sundari. Baiklah hadirin, sangat luar biasa sekali pemahaman yang kita dapatkan dari narasumber kita hari ini. Berikutnya saya akan membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagi yang pertama, kesempatan diberikan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Jika waktu masih cukup, maka akan dibuka sesi kedua untuk penambahan atau bertanya kembali. Baik, saya akan pilih 3 orang ya. PPK Jabar 4, NDH 20 atas nama Bapak Acep. Yang pertama, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ibu, terutama moderator atau MC ya, memberikan kesempatan pada saya. Izin bertanya, Ibu, ini terkait dengan bijak bermedia sosial ya. Nah, di dalam dunia sekarang ini kan jadi pekerjaan juga, pekerjaan pun selalu dikaitkan dengan media sosial gitu ya. Nah, fenomena live, Bu, misalkan untuk live streaming, misalkan ada pelayan publik yang bekerja sambil live gitu, sambil live. Nah, itu menurut Ibu bagaimana? Apakah bijak atau tidak bekerja melayani publik sambil live gitu? Yaitu menurut Ibu bagaimana dan baiknya bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Acep Mulyadi. Untuk menjawab Ibu Siti Sundari, apakah ditampung dulu atau satu-satu? Boleh langsung Ibu, biar nggak lupa. Oh iya, mangga Ibu, pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita dalam era digitalisasi seperti ini ya, saat ini kita tidak lepas dari yang namanya sosial media tadi ya. Kenapa tadi kita sampaikan harus bijak? Bu, bagaimana ketika bekerja itu kita live streaming misalkan? Kalau menurut saya kalau menurut saya pribadi, live streaming itu ketika misalkan kita kan ASN ya sebagai pelayan publik, ketika live streamingnya itu sedang menginformasikan atau
mengedukasi kepada masyarakat, kalau menurut saya selama tidak mengganggu pekerjaan ya, eh, boleh-boleh saja, Pak. Karena apa? Jadi kan kenapa digital juga kan bisa mempermudah ya, menghemat apa ya? Kayak misalkan kan kita nggak harus misalkan yang biasa kita ke GTK gitu ya, yang di Skip Jabar. Seandainya kita dari Jawa Barat, daerah mana, mau membutuhkan informasi apa kan kita tidak harus datang ke distrik-nya, misalkan kan itu kita bisa menghemat waktu. Terus atau misalkan kita menghubungi by phone, WA, kadang juga kebagian tertentu tidak bisa langsung respon gitu. Nah, kalau memang untuk umum kayak gitu ya Pak, live streaming yang mengedukasi atau memberikan informasi secara umum, kalau menurut saya sah-sah saja selama tidak mengganggu atau tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai ASN seperti itu. Eh, apakah sudah puas atau ada yang menambahkan Bapak Ibu? Silahkan. Mungkin untuk penambahan nanti di sesi kedua aja ya, Ibu. Oke. Kita lanjut ke penanya kedua. PPK Jabar 7, NDH 22 atas nama Bapak Febian. Kelihatan. Mangga, Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu MC. Ya. Izin bertanya kepada Ibu Siti Sundari. Terima kasih ya Bu. Tadi paparannya sungguh sangat luar biasa. Tadi sempat disinggung ya Bu ya tentang pentingnya literasi digital gitu. Khususnya kemampuan dalam mencari informasi palsu atau hoax gitu ya. Kita kan tahu ya masih banyak gitu masyarakat kita terutama kelompok lanjut usia yang belum terbiasa dengan ekosistem digital gitu ya. Jadi strategi apa yang paling efektif dan mudah diterapkan untuk membantu para lansia ini mengenali atau menghindari penyebaran berita hoax gitu? Karena kan kita sebagai ASN juga punya tanggung jawab gitu ya untuk memberikan edukasi kepada mereka. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Febi. Silakan Ibu Siti Sundari. Iya, sebentar. Oke. Terima kasih ya Bapak Ramdan ya atas pertanyaannya. Kalau ya untuk era digital seperti ini, untuk yang lansia tidak semua paham ya atau bisa mengakses sosial media seperti itu. Nah, apa namanya? Bagaimana nih caranya tips untuk memperkenalkan atau memberi wawasan gitu kepada lansia? Yang pertama mungkin apa ya? Kan banyak layanan publik yang apa namanya? Tapi nggak bisa juga ya. Akses layanan publik itu tidak semua digital juga kan. Kayak misalkan komunikasi dengan keluarga juga bisa. Jadi keluarga nanti bisa mengarahkan kayak gitu. Karena kan tidak semua tadi ya lansia itu bisa mengakses gitu. Jadi bisa dari orang yang terdekat untuk mengedukasinya gitu. Mulai dari apa namanya anak atau saudara seperti anak cucu lah. Kalau lansia berarti untuk memberi pemahaman seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke apa ya untuk paham literasi digital kepada lansia sih dari keluarga dulu gitu ya. Komunikasi dengan keluarga itu jadi orang-orang yang terdekat yang paham dengan digital seperti itu untuk mengedukasinya Pak. Mungkin itu Pak, mohon maaf kalau ada tambahan boleh terkait edukasi digital kepada lansia. Ya. Terima Mungkin kasih. ya. Mungkin intinya peran dari keluarga dan orang-orang terdekat ya untuk mengedukasi para orang tua atau mungkin yang lansia dalam hal bermedia sosial seperti itu. Baik, ke penanya ketiga dari Latsar Jabar 1, NDH 21, Ibu siapa ini ya? Mangga di
Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ibu Delva. Terima kasih juga kepada Ibu Siti Sundari atas paparan materinya yang sangat lengkap. Izin bertanya Ibu, saat ini kan di sosial media itu banyak akun-akun yang membuat personal branding tentang sebagai ASN ya Bu ya. Nah, namun konten yang diunggah itu terkait dengan sistem pemerintahan dengan parodi begitu. Misalkan dengan sistem 10 tahun untuk PNS itu tidak bisa mutasi, itu dibuat seolah-olah seperti sangat diratapi begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa tanggapan Ibu mengenai hal ini, mengenai sistem pemerintahan yang diposting dengan parodi begitu, dan apakah konten tersebut bisa dikatakan termasuk konten yang provokatif karena di komentarnya itu justru banyak yang komentar bersyukur tidak masuk atau tidak lolos sebagai ASN. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nelva Rizda. Oke. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk kita kan sekedar sharing ya Bu. Kalau menurut saya tadi personal branding ASN di sosial media dengan parodi itu kan berarti membangun citra diri secara publik ya melalui konten bernuansa humor, sindiran atau satir. Biasanya dalam bentuk video, meme atau narasi lucu, kadang menyentil isu-isu birokrasi atau keluhan publik. Nah, kalau menurut saya boleh, asal apa ya namanya, ada dua sih, boleh dan tidak boleh. Boleh jika tidak menyebut atau menyindir instansi langsung, misalkan apa. Terus kedua tidak apa ya namanya, boleh yang kedua itu tujuannya edukatif atau menyampaikan kritik membangun dengan cara yang ringan. Menurut saya seperti itu. Nah, tidak bolehnya kenapa? Tadi kalau mengandung unsur provokatif atau mempermalukan instansi atau menyindir pejabat sehingga menimbulkan multitafsir yang negatif. Kemudian yang kedua, tidak boleh konten seperti itu jika tidak menjaga wibawa negara atau pemerintah. Nah, sehingga menyebarkan keresahan publik sebagai apalagi di masa-masa apa namanya ya, kalau pemilu ataupun kita nih sekarang kan baru pengangkatan tadi yang Ibu sampaikan ya terkait ASN gitu. Itu juga sebenarnya sih meresahkan. Tapi terus yang selanjutnya nggak boleh juga kalau menggunakan atribut atau seragam atau inian instansi gitu, identitas itu sih. Tapi kalau niatnya edukasi terus tidak apa namanya tidak menyebut atau menyindir secara langsung sih menurut saya boleh. Begitu. Jadi ada boleh, ada tidak boleh. Syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Sundari atas tanggapannya. Mungkin kita masih ada waktu berapa menit lagi. Saya akan buka untuk sesi, bukan untuk bertanya untuk saat ini. Saya akan buka sesi untuk menambahkan. Silahkan Bapak Ibu yang mau menambahkan, apakah PPK Jabar 3 mau menambahkan? Yang mau menambahkan silahkan raise hand. Saat ini saya buka sesinya untuk menambahkan. Oke. Latsar Kabupaten Bogor 1. Oh enggak. PPK Jabar 327. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Bapak siapa ya? Tadi ya lupa lagi. Yang tentang hoax ya. Bagaimana jika ada orang tua kita atau senior kita yang terpapar hoax, bagaimana untuk memberitahunya? Mungkin ada dua langkah simple kalau dari saya. Yang pertama itu lakukan verifikasi cepat pakai cek fakta. Ada situs-situs tertentu yang memang bisa cross-check, yaitu yang pertama ada situs turnbackhoax.id. Itu jadi teman-teman semua bisa ngecek ini hoax apa bukan sih lewat itu.
turnbackhoax.id. Yang kedua bisa juga di kominfo.go.id. Yang pertama. Yang kedua, selain menggunakan situs-situs cross-check fakta, adalah mempercayai berita-berita yang memang dari sumber terpercaya. Misalkan yang dari belakangnya ya, .go.id, ORG, terus SCH, Edu. Nah, jadi untuk situs-situs yang saya sebutkan belakangnya tadi, itu adalah situs-situs yang memang terpercaya gitu. Jadi kalau yang dari pemerintahan itu ada Go.id, terus kalau SCH atau Edu itu pasti tentang pengetahuan, jadi bisa dipercaya. Jadi intinya eh, ada situs yang bisa dipercaya dan ada satu lagi situs khusus untuk cross check bener nggak sih gitu. Mungkin sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rahman atas tambahannya. Satu lagi mungkin ada yang mau menambahkan? PPK Jabar 10, NDH 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, sampurasun. Sampai Saya hanya ingin menambahkan sedikit tadi masalah diparodikan sebuah kebijakan pemerintah gitu kan ya. Menurut saya, selama memang itu yang dituju itu bukan personal ya, ini tidak masalah gitu ya. Artinya kebijakan publik itu bisa untuk dikritisi gitu ya. Asal memang ketika kita mau mempost seperti itu ya, dalam bentuk apapun, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah memang yang akan kita publish itu sesuatu yang memang sesuai dengan kenyataannya atau tidak gitu ya. Ketika memang sesuai, menurut saya itu sesuatu pendidikan ya, mungkin lebih ke pendidikan politik terhadap publik gitu ya. Tetapi kalau memang data dan memang kenyataannya kita sendiri tidak dan belum tahu dan tidak mencari referensi yang cukup, nah ini mungkin nanti malah jatuhnya hoax gitu. Dan memang bisa saja ini dikategorikan sebagai pencemaran gitu ya. Tetapi kalau memang sesuai dengan data, dengan keadaan yang ada, mungkin ya menurut saya pribadi ini sebuah pembelajaran politik gitu ya. Mungkin sementara itu saja untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam sesi diskusi hari ini. Kita telah menyadari bahwa ASN memiliki peran penting dalam menjaga etika dan integritas, termasuk di ruang digital. Bijaksana dalam bersosial media bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan yang melekat pada fungsi dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Semoga materi ini menjadi pengingat kita, pengingat bagi kita, dan kita semua terus menjaga sikap profesional, netralitas, serta kehormatan institusi baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya. Baik, Bapak Ibu, sesi diskusi kita hari ini telah selesai. Terima kasih dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pembicara yang telah berbagi ilmu, dan saya juga mengapresiasi kepada seluruh peserta orientasi P3K dan Latsar CPNS tahun 2025 yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Sri Hartati sebagai moderator pada hari ini. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih banyak kepada Ibu Sri Hartati yang sudah memandu acara inti pada kegiatan pagi hari ini, dan kepada Ibu Siti yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Juga kepada para hadirin yang sudah aktif berdiskusi pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, serangkaian acara telah kita laksanakan dengan baik, agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita aminkan bersama dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fasfahis Sofal Jamil MDH 40. Untuk itu kepada Bapak Fasfahis kami persilahkan. Terima kasih buat MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, di akhir acara kegiatan Morning Talk ini, izinkan saya menutup acara dengan membacakan doa. Dengan cara Islam bagi yang non-Muslim dimohon menyesuaikan. Semoga Allah memberkahi meridhoi kegiatan kita pada hari ini, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sampai akhir kegiatan Kurnep nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menundukkan kepala, mengangkat tangan dan mengetuk pintu langit-Mu, memohon dengan segenap harapan dan kerendahan hati. Ya Allah, jadikanlah ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang kami peroleh dalam orientasi ini sebagai bekal yang bermanfaat, bukan hanya untuk pekerjaan kami, tetapi untuk kemaslahatan umat dan negeri kami tercinta. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa tanggung jawab yang kuat, semangat kejujuran yang tinggi, dan tekad untuk menjadi pegawai ASN yang amanah dan profesional dalam menjalankan tugas. Ya Allah, kuatkan langkah kami untuk menjadi bagian dari hamba-hamba-Mu yang Kau sebut sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Jadikanlah kami pegawai ASN yang menebar manfaat, mengajarkan dengan kasih sayang, membimbing dengan keikhlasan, dan melakukan pelayanan dengan sepenuh jiwa. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat malas, lalai, dan zalim dalam tugas kami. Gantikan dengan semangat yang tulus, hati yang ikhlas, dan niat yang lurus hanya karena-Mu. Ya Allah, berkahilah setiap langkah kami ke depan. Jadikan pekerjaan kami sebagai ibadah dan kehidupan kami sebagai ladang amal yang tak putus pahalanya, hingga kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fasfahis yang telah melantunkan doa yang begitu indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa sudah hampir 1 jam saya menemani Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang ada di ruangan Zoom ini yang telah ikut berpartisipasi mengikuti acara Morning Talk yang dipersembahkan oleh Angkatan 8 PPPK Gelombang 1 Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf atas segala tutur kata yang salah dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, Bapak Ibu semua. Selamat berakhir pekan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin, amin. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ibu Dini, terima kasih. Izin live semuanya Bapak Ibu. Semuanya, atur nuhun. Izin live semuanya. Izin live Bapak Ibu, terima Izin kasih. live Bapak Bye-bye. Ibu Assalamualaikum. semuanya. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin deh Bapak Ibu, terima kasih Izin semuanya. live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin live Bu, Bapak Ibu. terima kasih. Bapak Ibu. Laptop dimatiin dulu, ayo. Ya, maaf Bapak Ibu, izin Izin live live dong. Bapak Ibu, para peserta Dulu laksa. Iya, iya. Selamat melanjutkan giat berikutnya ya. Terima Iya, kasih terima dan kasih. kita berlanjut di sharing chat saja ya. Nuhun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam.